Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Sistem Operasi. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan semangat ya. Kenapa? Karena kita ada bahasan baru, yakni bahasan mengenai concurrency. Ya, teman-teman sudah mengetahui apa itu concurrency? Secara garis besar, concurrency adalah kondisi di mana suatu proses-proses ya, lebih dari satu proses berada pada saat yang sama. Nah, oleh karena itu, bahasan kali ini sangat related dengan bahasan terkait dengan proses dan thread ya. Nah, oleh karena itu, kali ini saya mengajak rekan-rekan pertama adalah kita review ya, bahasan terkait dengan proses dan thread ya, dari mulai definisinya, diagram proses dan thread, jenis proses, keunggulan multithreading, proses versus thread, dan contohnya. Nah, baik, sekarang kita awali dari definisi. Ya, proses adalah sebuah entitas yang telah ditetapkan suatu sumber daya padanya untuk dieksekusi secara terus-menerus untuk menghasilkan luaran yang diinginkan oleh pengguna. Nah, jenisnya ya, bisa kita ketahui bahwa proses ini dibedakan menjadi single thread ya. Maksudnya adalah dalam satu proses hanya ada satu thread dan hanya ada satu aktivitas. Oke? Nah, jenis yang kedua adalah multi-thread. Di sini maksudnya adalah dalam satu proses bisa dilakukan lebih dari satu aktivitas ya. Oleh karena itu dibutuhkan pula lebih dari satu thread. Oke, nah lalu apa itu thread? Ya, di sini kita sama-sama persepsikan ya, kita sama-samakan pemahaman kita bahwa thread adalah sebuah unit pengiriman dari proses ya, yang dieksekusi di antara sebuah proses dengan tujuan untuk meningkatkan utilisasi dari CPU. Oke, nah di sini utilisasi adalah maksudnya penggunaan dari CPU itu ya, karena kalau CPU ini hanya digunakan untuk satu proses, tentu mubazir ya. Mengingat kemampuan dari CPU sendiri bisa mengeksekusi banyak proses. Nah, itulah salah satunya nanti filosofi kenapa ada sistem multi-thread. Oke? Nanti kita bahas di bahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke diagram proses dan thread ya. Kita di sini bermaksud untuk memvisualisasi hubungan antara proses dan thread. Baik, nanti kita tinjau. Misalkan kita memiliki satu proses ya yang siap dieksekusi. Nah, proses ini akan kita load ke main memory misalnya ya. Nah, misalkan jika ada satu aktivitas dalam satu proses, maka hanya dibutuhkan satu thread lah. Nah, inilah yang dinamakan dengan sistem single thread. Oke. Jadi dalam satu proses hanya ada satu thread. Nah, namun jika pengguna menginginkan dalam satu waktu proses bisa menjalankan berbagai aktivitas, nah ini membutuhkan banyak threads ya, lebih dari satu tentunya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sistem multi-thread. Ya, dalam satu proses ini ya terdiri dari lebih dari satu thread ini. Oke. Thread ini dia di dalam satu proses yang sama. Oke? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membahas masing-masing ya dari single thread dan multi thread. Oke? Nah, kita bahas awal dari single thread. Oke? Nah, perlu kita ketahui bahwa single thread ini merupakan pendekatan tradisional. Kenapa? Karena di sini merupakan sistem yang berlaku pada saat awal-awal perkembangan komputer ya. Dimana pada saat itu satu proses terdiri dari hanya satu aktivitas saja. Ya, maka di sini pendekatan tradisional hanya ada satu thread eksekusi per prosesnya. Oke. Nah, di sini proses terdiri dari entitas code ya, data, files, register, dan stack di sini. Nah, untuk satu thread ini ya, dia mendapatkan akses untuk ke resource yang dimiliki oleh proses. Oke? Nah,
Sebagai contoh, Microsoft DOS adalah contoh dari operating system yang menggunakan konsep single thread. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan sistem multi-thread? Ya. Nah, teman-teman bisa ketahui bahwa ini merupakan pendekatan modern di mana sistem pengendalian proses yang kita miliki pada saat yang teman-teman gunakan di komputernya masing-masing ini sudah menerapkan sistem multi-thread. Ya, di mana maksudnya lebih dari satu thread eksekusi per prosesnya. Jadi satu proses ya bisa menjalankan kan berbagai macam aktivitas. Kenapa itu mungkin? Karena dalam satu proses terdiri dari lebih dari satu thread. Ya. Nah, di sini beberapa threads dari satu proses yang sama dia memiliki hak akses untuk resource yang dialokasikan kepada proses. Ya, di sini proses terdiri dari entitas code, data, dan files. Nah, sebagai informasi untuk thread sendiri, dia terdiri dari thread ID, program counter, register, dan stack. Ya, nah di sini yang memungkinkan mengapa dalam satu proses bisa menjalankan berbagai aktivitas karena masing-masing dari threads ini dia memiliki register dan stacknya masing-masing. Ya, jadi untuk satu proses yang sama dia memiliki register, stack, satu dan threads ini satu aktivitas, yang ini satu aktivitas, dan yang ini satu aktivitas. Oke, sehingga dalam konsep multithread ya satu proses yang sama bisa menjalankan banyak aktivitas. Ya, tentu hal ini yang membuat komputer jadi lebih bermanfaat dan lebih efektif ya resource-nya. Karena balik lagi bahwa dari konsep optimalisasi sumber daya komputer, bagaimana setiap dari resource komputer itu dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan banyak aktivitas dalam waktu yang sama. Ya. Nah, di sini sebagai contoh, runtime Java adalah sistem satu proses dengan banyak thread. Ya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan keunggulan multithreading, ya, sehingga digunakan saat ini sebagai konsep pengendalian proses modern. Ya, pertama dari responsiveness-nya atau daya tanggapannya. Ya, di sini multithreading memungkinkan banyak tugas dikerjakan oleh masing-masing thread sehingga dari sudut pandang pengguna akan dianggap program tersebut memiliki daya tanggap yang tinggi. Ya, sehingga sebagai contoh kita membuka satu aplikasi misalnya apa ya? Microsoft PowerPoint ini ya misalnya. Ini kita banyak melakukan aktivitas dari mulai mengetik, ya, memasukkan animasi, itu dalam satu aplikasi ini bisa melakukan banyak aktivitas. Oke, sehingga dari sudut pandang pengguna, komputer kita jadi memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap respon yang diberikan oleh respon dari setiap aktivitas yang diinginkan oleh pengguna. Ya. Nah, lalu konsep yang kedua adalah keunggulan dari multithreading ini adalah terkait dengan resource sharing, ya. Nah, mekanisme multithread ini memungkinkan berbagi sumber daya dari proses untuk masing-masing thread dalam proses yang sama, ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa dalam masing-masing thread dalam multithread ini dia bisa mengakses resource yang dimiliki proses terkait code, data, files, dan lain sebagainya. Nah, lalu terkait dengan nilai ekonomi, ya seperti yang kita ketahui bahwa setiap proses itu dialokasikan masing-masing sumber daya komputernya ya. Jadi untuk mengelola atau mengeksekusi satu proses maka dialokasikanlah resource komputer seperti memori dan resource komputer lainnya ya. Maka dampaknya adalah semakin banyak proses yang ingin dikerjakan, maka semakin banyak pula resource yang perlu dialokasikan. Oke, sehingga kebutuhan untuk mengelola proses itu jadi memerlukan sumber daya yang banyak gitu. Nah, dengan konsep multithreading ini kita dapat melakukan banyak aktivitas dikerjakan dengan satu saja alokasi dari sumber daya proses tersebut. Ya, tentu ini jadi lebih hemat. Ya. Lalu yang keempat adalah peningkatan dari utilisasi. Teman-teman tentu sudah mengetahui ya pengertian dari utilisasi. Ya, di sini perlu sama-sama kita pahami bahwa single thread itu dia running hanya di satu CPU. Ya.
Tapi kalau misalnya sekarang sistemnya adalah sistem multiprosesor. Jadi kalau misalnya masih menggunakan single thread, jadinya mubazir. Ada banyak prosesor tapi yang digunakan hanya satu yang runningnya. Oke, nah di sini dengan konsep multithreading ini jadinya lebih optimal ya. Kenapa? Karena arsitektur multiprosesor ini memungkinkan thread dieksekusi secara paralel dari core prosesor yang berbeda. Nah di sini kita akan menjadi bahasan pengantar juga terkait dengan konkurensi, karena multithread ini dia meningkatkan konkurensi ya, yang akan kita bahas di video selanjutnya terkait dengan konkurensi. Oke. Nah, sekarang sebagai rangkuman mari kita bahas perbedaan antara proses dengan thread ya. Kalau proses dia independen, dimana maksudnya antara proses satu dengan proses yang lain tidak saling bergantung ya, saling terpisah malah ya. Nah, sedangkan thread dia memiliki ketergantungan karena dalam satu proses yang sama dia perlu berbagi ruang alamat yang sama ya. Lalu yang kedua adalah proses dia lebih kompleks, butuh duplikasi proses induk dan alokasi memori. Nah, sedangkan thread dia lebih sederhana, tidak butuh ruang alamat yang terpisah, justru harusnya sama. Oke, dan sedangkan untuk proses yang ketiga adalah digunakan untuk tugas-tugas yang berat. Sedangkan untuk thread dia digunakan untuk tugas-tugas yang sederhana. Oke, nah tadi sudah singgung bahwa proses dia tidak berbagi ruang alamat yang sama, sedangkan thread untuk proses yang sama dia berbagi juga ruang alamat yang sama. Nah, lalu proses dia memiliki kode dan data sendiri, ya, unik, terpisah dari proses yang lainnya. Sedangkan untuk thread, untuk proses yang sama, dia berbagi kode dan datanya ya. Lalu untuk context switching, untuk beralihan, proses ini untuk keberalihannya dari antar proses satu dengan proses yang lainnya jauh lebih lambat. Sedangkan untuk thread, beralih antar thread dari proses yang sama ini bisa cepat. Ya. Selanjutnya kita akan bahas contoh ya dari proses dan thread dari lingkungan yang sudah teman-teman familiar lah ya. Untuk melihat contoh dari proses, kita bisa menggunakan Windows Task Manager ya. Di sini teman-teman akses di menu tab proses. Di sini kita lihat ada berbagai macam proses yang siap untuk di-load ke memori utama ya. Di sini kita lihat saya sendiri menggunakan 8 proses ya. Di sini adalah proses-proses untuk yang siap untuk dijalankan ya. Sedangkan untuk melihat contoh dari thread kita membutuhkan aplikasi tambahan ya. Untuk melihat dari thread kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya adalah Process Explorer ya. Di sini bisa dilihat dari masing-masing prosesnya yang sedang dijalankan oleh komputer yang saya gunakan ya. Ini adalah proses yang sedang running. Oke. Lalu kita misalnya ambil contoh, di sini adalah Firefox ya. Nah, di sini adalah di menu tab yang threads, kita lihat bahwa di sini ada thread ID-nya ya. Tergantung yang kita pilih, ya, start time dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini bisa kalau kita ambil contoh, kalau misalnya kita browsing ya. Itu satu kegiatan misalnya saya lakukan searching ya. Satunya lagi adalah download gitu. Kalau sistemnya single thread, maka kita harus beres dulu browsing ya, maksudnya page-nya di load baru download bisa jalan gitu. Tapi kan sekarang kondisinya adalah proses dan download bisa kita kerjakan secara bersamaan ya. Nah, itulah salah satu keunggulan dari multithread. Oke, gimana teman-teman? Bisa dipahami? Ya, untuk sampai materi ini. Semoga masih bisa. Jika masih belum paham, mohon di-pause dulu sambil disimak materi sebelumnya. Oke, mungkin untuk materi ini kita cukupkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita lanjut ke video selanjutnya terkait dengan konkurensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.